Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang ingin presentasikan hasil diskusi kami tentang gas mulia. Di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Saudari Vera Angelina Holeng dengan NIM 4512 420036. Lalu ada Saudari Makfiroh Intan Nurul Aini dengan NIM 4512 420037. Dan saya sendiri, Jihanti Muraddini, dengan NIM 4512 420039. Di sini kita membahas tentang gas mulia dan karakteristiknya. Nah, karakteristik gas mulia sendiri itu ada 6 ya. Yang pertama, bersifat sangat stabil. Yang kedua, titik lelehnya dan titik didihnya tinggi. Yang ketiga, reaktifan rendah atau sangat sulit untuk bereaksi. Yang keempat, tidak berbau. Yang kelima, tidak berwarna. Dan yang keenam, tidak berasa. Nah, yang pertama itu ada unsur helium. Unsur helium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang He dan bernomor 2 atom. Nah, karakteristiknya sendiri itu seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak beracun, hampir inert. Helium berupa gas monoatomik dan unsur pertama pada golongan gas mulia. Yang kedua ada neon. Neon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ne dan nomor atomnya 10. Karakteristiknya seperti sebelumnya, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Neon juga berubah warna menjadi oranye kemerahan dalam gelap, tidak aktif secara kimiawi, dan cairannya sangat rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Makfiroh Intan Nurul Aini, kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Saudari Jihanti Aini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari argon. Oke, argon adalah unsur kimia dengan simbol Ar dan nomor atom 18. Ia berada pada golongan 18 tabel periodik dan merupakan gas mulia. Argon itu gas ketiga yang paling umum di atmosfer bumi dengan kelimpahan 0,934% atau 9.340 ppmv. Menjadikannya gas dengan kelimpahan 2 kali kelimpahan uap air atau rata-rata 4.000 ppmv tetapi bervariasi, dan 23 kali kelimpahan gas atmosfer lainnya, dan lebih dari 500 kali kelimpahan gas mulia berikutnya. Nah, dari penggunaan argon sendiri itu ada sebagai hasil dari ketidakreaktifannya, argon digunakan di bola lampu untuk melindungi filamen dan memberikan suasana yang tidak reaktif sekitar penjelasannya. Argon juga digunakan untuk pertumbuhan kristal silikon dan germanium. Selain itu, argon juga digunakan dalam laser medis di oftalmologi, misalnya untuk memperbaiki cacat mata seperti kebocoran pembuluh darah, detasemen retina, glaukoma, dan degenerasi makula. Argon memiliki konduktivitas termal yang rendah dan digunakan sebagai gas antara panel kaca dengan kaca ganda dan triple efisiensi tingginya. Bisa di next. Yang kedua ada unsur kripton dengan lambang Kr. Next. Karakteristik dari kripton itu yang namanya kripton dengan simbol Kr, pengucapannya kripton biasa, penampilannya gas tak berwarna, akan menjadi putih bila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi.
nomor atomnya 36, golongannya golongan 18 gas mulia, bloknya blok B, periodenya periode 4, bobot atom standarnya 83.798. Bisa di next. Di sini ada fakta menarik tentang kripton. Yang pertama, antara 1960 dan 1983, unit ilmiah panjang meter didefinisikan sebagai 1650763,73 panjang gelombang garis spektrum oranye merah kripton. Next. Yang kedua ada dari penemuannya pada tahun 1898 sampai tahun 1960-an, kebanyakan ilmu percaya bahwa tidak mungkin membuat senyawa kripton atau gas mulia lainnya. Kripton di Florida dibuat pada tahun 1963. Ini adalah padatan putih yang padat, stabil pada suhu di bawah -30 derajat Celcius. Dan yang ketiga, kripton itu tidak terlalu berlimpah di atmosfer planet kita. Untuk setiap atom kripton ada sekitar 8.200 atom argon, 184.000 molekul oksigen, dan 685.000 molekul nitrogen. Bisa di next. Lalu fakta menarik selanjutnya, kripton 85 di atmosfer dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan fasilitas penelitian dan produksi senjata nuklir yang rahasia. Yang kelima, laser krypton floor menghasilkan getaran dengan kekuatan 500 kali lipat dari keseluruhan jaringan listrik Amerika Serikat. Tidak mengherankan, pulsa ini berdurasi pendek 4 miliar detik. Oke, selanjutnya unsur-unsur selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Vera Angelina. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Intan atas waktu dan tempat yang sudah diberikan. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang xenon. Unsur xenon memiliki karakteristiknya sebagai berikut, yaitu memiliki nomor atom 54 dengan simbol Xe. Lalu gas ini tuh tidak dianggap beracun, tetapi banyak senyawa beracun karena sifat oksidasinya yang kuat. Lalu tidak berwarna, tidak bersifat reaktif pada sebagian besar bahan kimia, gas yang termasuk berat dan langka, dan tidak berbau. Lalu kegunaan dari xenon ini, kegunaannya ada pembuatan lampu untuk bakterisida, yaitu pembunuh bakteri, lalu pembuatan tabung elektron, digunakan juga dalam lampu kilat fotografi, serta dalam lampu busur tekanan tinggi itu untuk proyeksi gambar. Lalu kegunaannya untuk tekanan tinggi itu untuk menghasilkan sinar ultraviolet. Lalu bisa digunakan dalam pengobatan sebagai anestesi umum dan dalam pencitraan medis. Digunakan juga untuk deteksi radiasi, misal penghitung neutron dan X-ray dan ruang gelembung. Lalu unsur berikutnya yaitu unsur radon. Radon memiliki karakteristik yaitu gas mulia yang bersifat radioaktif, yang tidak berwarna dan tidak berbau. Gas ini juga monoatomik yang inert secara kimiawi. Gas ini juga termasuk gas yang paling berat dan berbahaya bagi kesehatan karena sifatnya yang radioaktif. Lalu mempunyai waktu paruh yang 3,8 hari, dan apabila didinginkan ataupun membeku, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon cair berwarna merah jingga. Isotop yang paling stabil adalah radon -222. Lalu ada unsur oganeson. Ini merupakan unsur yang terbaru yang ditemukan pada 2016. Untuk unsur ke-118 ini tuh tim hasil kolaborasi peneliti dari Joint Institute for Nuclear Research di Dubna, Rusia, dan Lawrence Livermore National Laboratory oleh Amerika Serikat mengajukan nama Oganeson dan lambang OUG untuk menghormati seorang saintis yaitu Profesor Yuri Oganessian sebagai pionir dan penelitian unsur transactinida. Jadi logam ini unsur ini itu gas mulia yang termasuk logam radioaktif sintesis, memiliki nomor atom 118
dan berat atomnya itu 294 dan digunakan hanya untuk keperluan penelitian. Unsur ini pun juga termasuk unsur yang paling terakhir di dalam sistem periodik menurut Mendeley. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai gas mulia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam presentasi. Sekian, terima kasih.